Saya Najwa Aulani Zahroh dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Rifaatul Ulumiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Amalia Yunurandini, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Muhammad Rizky dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Hafizudin dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Amma ba'du. Sebelumnya saya berterima kasih kepada para audiens yang sudah mau ikut bergabung dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di pekan kedua ini. Shalawat serta salam, marilah kita sama-sama sebelum memulai acara mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi, mohon maaf juga karena malam ini ada sedikit kendala di Zoom-nya. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Baik, untuk materi pada pekan kedua ini, pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu tentang penyakit pasti ada obatnya. Dan di sini akan dijelaskan oleh beberapa rekan saya. Yang pertama yaitu ada Rifaatul Ulumiyah, yang kedua ada Amalia Ayunurandini, yang ketiga ada Hafizudin, yang terakhir yaitu ada Muhammad Rizky. Untuk materi pertama yaitu tentang hadis penyakit pasti ada obatnya akan dibacakan oleh Rifaatul Ulumiyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini yang pertama saya akan membacakan hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, haddatsana Umar bin Sa'id bin Abi Husain, qala haddatsani Atha bin Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzala shifa'ahul Bukhari. Yang artinya menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata, menceritakan kepadaku Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5678. Ketika menjelaskan syarah hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna. Di antaranya riwayat Ahmad dari Anas. Sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, Dia menciptakan juga obatnya. Maka berobatlah. Riwayat lain dari Usamah bin Syuraik, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya.
kecuali satu penyakit yaitu tua atau pikun. Dalam lafaz lain, kecuali kematian. Kemudian dalam riwayat Abu Daud dari Abu Darda yang telah dimarfukan, sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah. Dan janganlah berobat dengan yang haram. Ini sebagai penguatan bahwa berobat haruslah dengan yang halal dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Obat tidak menyembuhkan karena zatnya, melainkan karena Allah. Dan sesungguhnya obat balik menjadi penyakit jika Allah menghendaki. Oleh sebab itu, berobat tidak meniadakan tawakal kepada Allah Ta'ala. Kesimpulannya adalah terrealisasinya kesembuhan dengan obat darat menangkal rasa lapar dan dahaga dengan makan dan minum. Ini umumnya berhasil, namun terkadang gagal dikarenakan suatu sebab. Adapun pengecualian penyakit kematian dalam hadis riwayat Usamah bin Syuraik di atas maksudnya adalah penyakit yang Allah takdirkan kematian bagi penderitanya, dan pengecualian penyakit tua atau pikun di riwayat lain karena tua atau pikun sama dengan kematian. Persamaan keduanya adalah berkurangnya sehat atau karena tua adalah masa yang dekat dengan kematian. Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu tentang slide yang selanjutnya, yaitu berobat adalah salah satu bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dijelaskan oleh saudari Amalia Ayu Nurandini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada berobat adalah salah satu bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, berobat sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan beberapa hal. Di antaranya adalah dalam rangka pemeliharaan jiwa dan raga. Sementara salah satu tujuan syariat Islam ditegakkan adalah untuk memelihara jiwa dan raga. Selain itu, bahwa tidak ada manusia yang lebih sempurna ketakwaannya dari Nabi Muhammad SAW, sekalipun beliau hidupnya berserah diri begitu saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebagai tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya untuk berobat. Semua yang beliau lakukan adalah sejalan dengan ketakwaannya yang sempurna. Sebagaimana sabda Nabi di dalam hadisnya, yaitu likulli da'in dawa'an fa iza usiba dawa'udda'i baro'a biiznillah. Yang artinya, semua penyakit itu ada obatnya. Jika obatnya mengenai penyakit, maka sembuhlah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari 4084. Izudin. Kepadanya dipersilahkan. Habib, silahkan. Baik, terima kasih. Saja yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepada umatnya berbagai macam
dengan menggunakan bahan-bahan yang bermanfaat seperti habatus sauda atau jintan hitam, kurma ajwa, madu, susu sapi, dan lain-lain. Yang kedua, pengobatan dengan cara bekam atau hijamah, yaitu mengeluarkan darah kotor dari bawah kulit dengan suatu alat menghisap. Hal ini didukung oleh beberapa hadis yang artinya, sesungguhnya yang paling bagus dari cara berobat kalian adalah bekam. Hadis riwayat Bukhari nomor 5263. Yang ketiga, pengobatan dengan ruqyah syariah, yaitu dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran atau berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi SAW untuk mengharapkan kesembuhan dari Allah semata atau menjaga diri dari sakit fisik dan jiwa. Ya. Yang selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana hukum berobat dengan benda najis akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Rizki. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman-teman saya, yaitu bagaimana hukum berobat dengan benda najis. Sangat jelas sekali itu dikatakan haram. Akan tetapi jika dihadapkan pada kenyataan darurat dan masuk pada kriterianya, maka agama Islam memberikan saran sebagaimana kaidah yang artinya darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Dalam Quran surat Al-An'am 119 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad sholalakum ma harrama 'alaikum illa madzurirtum ilaih. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu mengharamkan atas yang terpaksa padanya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pada malam hari ini sudah selesai dijelaskan oleh para pemateri PKM kelompok 4. Yang selanjutnya yaitu akan dibuka sesi tanya jawab kepada para audiens yang ingin menanyakan perihal materi penyakit pasti ada obatnya, dipersilahkan. Silahkan untuk para audiens yang belum paham pada materi malam hari ini, silahkan ditanyakan kembali. Assalamualaikum. Izin bertanya. Ya, silahkan sebutkan nama dan instansinya. Namanya Zawafidatul Husna dan Skip. Tadi kan ada kaidah yang melakukan sesuatu yang dilarang. Iya. Silakan bagi penanya yang Mbak, maaf. Bentar, belum ke-record. Udah. Boleh diulang dari pertanyaan yang awal? Zahwa. Ya, yang Zawa. Soalnya tadi di sini suaranya agak putus-putus.
nama. Iya. Saya Zahwa Hafidatul Husna dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Matematika. Tadi kan ada kalau dilarang, seperti apa contohnya? Yang selanjutnya pertanyaan yang kedua, silahkan. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi siapa ya? Zahra. Mungkin untuk mempersingkat waktu akan dijawab pertanyaan dari Zahwa. Silahkan untuk materi bagi adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari Zahwa perihal tentang suatu kaidah yang berbunyi darurat suatu penyakit yang diperbolehkan Makanan kali ya, makanan yang diperbolehkan. Ya, yang tadi pertanyaan dari Zahwa yaitu sesuatu kaidah yang berbunyi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Itu contohnya yang seperti apa? Gitu. Ya, baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra ya. Zahwa, ya. Jadi maksud keadaan darurat ini yaitu yang dimaksud di sini adalah keadaan yang mendesak dan sangat dibutuhkan. Itu artinya itu apabila seseorang tidak melakukan hal tersebut, maka akan membahayakan keselamatan dan nyawanya. Contohnya misalkan seseorang merasa sangat haus, namun yang bisa diminum hanyalah homer atau minuman keras gitu ya. Jadi tidak ada minuman halal di situ. Mungkin kayak di suatu desa, mungkin di ini mah contohnya aja ya, misalkan di suatu desa tersebut tidak ditemukan minuman halal gitu, tidak ada kayak itu. Adanya cuma homer keras. Jadi diperbolehkan, tujuannya untuk minum homer yaitu adalah untuk menghilangkan rasa haus. Maka hal ini diperbolehkan. Jadi hanya sekedar untuk menghilangkan rasa hausnya saja, tidak boleh berlebihan. Mungkin itu bisa jadi contoh ya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, baik. Dari saya izin menambahkan jawaban dari Muhammad Rizky, saudara Muhammad Rizky. Benar yang dikatakan saudara Muhammad Rizky bahwa salah satunya yaitu minuman homer. Nah, dari sini juga bisa dijelaskan bahwa para ulama mengatakan bahwa tidak sah dikatakan kondisi darurat kecuali terpenuhinya 3 perkara. Nah, perkara apa saja sih ini? Yang pertama yaitu jika dibiarkan kondisinya semakin mengantarkan kepada kebinasaan. Jadi ketika seseorang itu sudah mempunyai sakit yang sangat parah dan buruk sekali, dan tidak adanya obat yang bisa menangkal penyakit tersebut, maka diperbolehkan. Nah, yang kedua, yaitu harus diyakini dengan kuat barang yang haram ini menghilangkan penyakitnya. Jadi ketika kita menemukan suatu barang, suatu obat, dan itu sudah asli dinyatakan haram, nah harus diyakini bahwa obat tersebut yang kita cari, benda tersebut yang dinyatakan haram itu harus jelas bisa menyembuhkan penyakit pada seseorang tersebut gitu. Nah, yang ketiga, tidak dijumpai
obat lain setelah dicari, kecuali hanya yang haram ini. Gitu. Nah, jika sudah terpenuhinya 3 perkara tersebut, maka diizinkan sesuatu yang haram atau sesuatu yang dilarang yang pada kaidah di atas, dan sebagai buktinya, contohnya Nabi mengizinkan sahabat Zubair dan Tolhah, mohon maaf, yang lainnya di-mute dulu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu jika terpenuhinya 3 syarat ini, maka diizinkan sesuatu yang haram pada kaidah di atas. Itu contohnya seperti ini. Nabi mengizinkan sahabat Zubair dan Tolhah memakai kain sutra untuk menghilangkan sakit gatal saat berperang. Nah, padahal kita sudah tahu bahwa seorang laki-laki itu dilarang dan diharamkan memakai kain sutra, gitu. Kecuali hanya memakai sedikit saja, itu tidak apa-apa. Tapi dalam hal ini bahwa sahabat Nabi ini sudah mengetahui bahwa kain sutra itu bisa menghilangkan rasa penyakit gatal pada sahabat Zubair dan Tolhah ini. Jadi diperbolehkan untuk laki-laki tersebut memakai kain sutra untuk menghilangkan rasa gatalnya. Nah, itu contohnya bisa seperti itu. Yang penting yang dimaksud haram di situ kecuali terpenuhinya 3 perkara yang tadi sudah disebutkan. Begitu. Apakah dari pemateri lain ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Selanjutnya, jika masih ada pertanyaan. Baik, jika tidak ada, silahkan pertanyaan yang lainnya. Jika masih ada yang belum dipahami dari materi malam pada hari ini. Gimana Zahwa, apakah sudah jelas atau perlu ditambahkan lagi? Sudah jelas, terima kasih. Sama-sama. Yang selanjutnya silahkan. Tadi siapa yang mau menanyakan ya? Zahra atau siapa ya? Baik, jika tidak adanya pertanyaan lagi, sedangkan waktu sudah menunjukkan pukul 21.30, akan saya lanjutkan yaitu pelajaran yang bisa kita petik dari hadis penyakit pasti ada obatnya. Saya akan membacakan kesimpulan pelajaran apa yang bisa kita petik dari berdasarkan kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Memang penyakit dan kesembuhan datangnya dari Allah. Namun sebagai manusia, apabila ditimpa suatu penyakit, kita dituntut caranya yaitu dengan salah satu berobat, diciptakan dengan obatan-obatan yang halal. Namun apabila tidak ditemukan obatan-obatan yang halal, maka diperbolehkan mengkonsumsi obat yang diharamkan. Nah, dan Alhamdulillahirabbil alamin.
kegiatan pengabdian kepada masyarakat di pekan kedua ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada para audiens yang sudah ikut bergabung awalnya acara sampai pada akhir acara. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.